Saat Bapak divonis tertular COVID-19 nih ya, apa yang pertama sekali ada dalam pikiran Bapak? Baik-baik saja. Jadi maksudnya saya sangat-sangat pede karena pada waktu itu ya. Jadi ini perhatikan perjalanan kepedean saya gitu. Nah ada pede, nanti tidak pede, nanti pede lagi. Nah itu tidak percaya diri. Nah itu kenapa pede? Karena based on statistik. Jadi sebelum terjadi kena itu saya mempelajari statistik. Oh, kalau below 50 terus kemudian itu 99, sekian % sehat. Apalagi kalau istilahnya tidak ada penyakit bawaan begitu ya. Saya kan tidak ada penyakit bawaan. Begitu kurang minum, saya mulai begitu saya menggigil saya ngebel lagi. Harus air hangat. Nah ini. Jadi kalau saya ditanya, pertanyaan saya begini, ini ilmiah, tabayun boleh buka ayo data ilmiah. Kalau obat belum tentu, masih di dalam riset. PCO masih belum tentu. Minyak kayu putih katanya masih belum tentu semuanya. Tapi pertanyaan saya, obat ada efek negatifnya? Ada macam-macam. Tapi kalau air putih ada efek negatifnya? Ada kalau terlalu banyak. Nah sekarang gini, berapa saya tanya sama teman-teman, berapa ukuran air putih? 8 gelas. Salah 8 gelas Rocky atau 8 gelas 1 liter. Yang benar tuh sesuai dengan berat badan. Kok Anda beratnya 100 kilo, binaraga minumnya 8 gelas Rocky ya salah. Pak ya 250 cc tetap kurang. 100 kilo, 8 gelas 250 cc tetap kurang. Baca buku itu di Dr. F. Beckman Hellick itu jadi dia ngomong begini, bahwa manusia itu butuh air. Air berapa? Minimal 30 cc per kilogram berat badan. Saya misalnya bobot 80 kilo dengan tinggi 183. Bukan 8 gelas, yang benar 2,4 liter, 30 cc kali kilogram per berat badan. Pertanyaan saya, betul nggak kalau kurang air, ayo para dokter, para ilmuwan, kalau kurang air 4% Anda lemes, kurang 7% Anda sakit. Ayo mari kita buka, cari data, cari buku boleh. Kurang 20% Anda mati. Dalam hidup ini semua boleh kurang 20%. Mati. Anda kurang 20% apapun boleh. Kurang protein, kurang kalsium, kurang oksigen 20% Anda masih hidup. Tapi kurang air 20%, you die. Pertanyaan saya, kenapa di rumah sakit tidak diwajibkan minum? Halo rumah sakit. Ini penting sekali. Kenapa tidak diwajibkan minum? Lupa itu kan harusnya minum sadar sendiri. Tidak bisa. Saya ini tidak punya pengalaman sakit, saya diinfus. Karena diinfus saya pikir tidak perlu minum. Jadi saya merasa kondisi saya drop luar biasa karena kurang air. Nah sekarang kan sudah ada penelitian bahwa ternyata kalau yang namanya orang kena COVID itu darahnya mengental, makanya dikasih heparin, dikasih aspirin. Kenapa dikasih heparin? Suruh minum, woi. Wajibkan minum, diukurin, air hangat. Halo, please deh tolong disampaikan ke semua rumah sakit, semua orang-orang dokter-dokter, please. Karena ini ilmiah. Anda bilang kalau PCO belum terbukti obat-obat, Actemra apakah pasti saya dikasih Actemra, 1 suntian 12,9 juta. Ternyata saya baca, betul itu menurunkan inflamasi. Tetapi kalau Anda kena pneumonia, kena TBC, kena itu mati loh. Banyak yang itu ada penelitian tuh, dikasih 5, ada yang ini mati loh, ada yang bahaya. Makanya saya suruh tanda tangan tuh, if something happen. Nah kalau itu belum terbukti menyehatkan, kalau air terbukti kalau kurang mematikan, kenapa tidak diwajibkan minum? Hoi. Sorry, saya sangat-sangat emosional karena saya ngerasain tidak bisa bernapas seperti apa. Mestinya kan air toh, supaya airnya, aduh nih, jadi diwajibkan minum. Jadi wajib, diukurin, wajib minum, ayo minum sedikit, 100 cc air hangat, 100 cc air hangat. Kalau Anda tidak percaya, perhatikan, kalau Anda lagi demam panas, Anda minum air hangat langsung, Anda beres keringetan, diukur, langsung suhunya turun kok. Iya. Coba, kalau ini sudah terbukti menyembuhkan, kenapa kok tidak diwajibkan? Wajibkan, boy. Saya sangat-sangat gemes ini. Semoga ini jadi viral, tidak apa-apa. Jadi amin. Diwajibkan. Jadi jangan obat doang, jangan infus doang. Kok memang kurang, harus wajib dijami. Sekian minum sudah belum, diukurin, diiniin, kasih air hangat. Nah kan tubuhnya jadi darahnya jadi mengalir lebih lancar. Terbukti. Wajibkan dong, minum. Lebih kemungkinan sehat lebih tinggi daripada Anda tidak perhatian terhadap mereka minum nggak. Ketika orang lemes, gini diinfus terus kemudian tidak minum, lah ya kasihan toh ya. Nanti dites darah tidak keluar, dianggap darahnya mengental. Setelah mengental dikasih heparin, dikasih aspirin. Aduh, suruh minum. Wajib. Minum air putih hangat ya. Air putih hangat itu yang paling penting ya, Pak Atung ya. Dan ukurannya 30 cc per kilogram berat badan. Karena tadi kalau air terbukti penting, kenapa tidak diwajibkan minum air? Pernapasan penting, kenapa tidak diwajibkan? Jadi jangan hanya obat boleh, please deh. Sejauh Anda tahu boleh, tapi kalau air terbukti kurang mematikan, kenapa tidak diwajibkan minum air? Air hangat, hoi. Kalau air sudah terbukti gini, ya harus kasih deh.
VCO sambil jalan, kenapa Anda? Itu Pak, itu masih mitos, belum terbukti. Loh kalau belum terbukti, obat Anda apakah sudah pasti terbukti? Kalau obat sama-sama belum terbukti, ini efeknya lebih ringan. Dan kalau Anda percaya enggak, kalau Anda yang sakit, saya enggak memujikan Anda sakit, siapapun Anda yang sakit, apapun dilakukan loh. Suruh minum obat ini, nanti kalau kemungkinan mati ya daripada ini ya, mati kesuguhan ya apa ya, suruh apa ini. Lah kalau VCO kan baik-baik gitu ya, kenapa enggak gitu loh. Jadi ada penelitian bahwa ternyata orang yang gembira itu megahertznya tinggi, orang yang marah megahertznya rendah, dan orang yang megahertznya rendah kena sakit macam-macam. Jadi itu dokter penelitian, jadi orang-orang ternyata yang sakit itu gelombangnya beda dengan orang yang sehat. Nah kalau orangnya supaya gelombangnya naik, nah itu ada perasaan bersyukur, penuh harapan, terus kemudian juga nyanyi-nyanyi, itu nyanyinya tentu saja nyanyi yang gembira, nyanyi yang sedih-sedih gitu. Terus kemudian ketawa tanpa sebab. Sekarang hati yang gembira, boleh kok, ayo tabayun kepada saya buka-bukaan zata gitu ya. Kenapa enggak diwajibkan? Yo, kenapa enggak diwajibkan kalau ternyata secara ilmiah terbukti bahwa menaikkan imun sistem dan megahertznya tinggi, energinya tinggi. Kenapa diwajibkan? Nyanyi bareng, ayo nyanyi walaupun pakai masker, nyanyi, nonton video lawak, itu diwajibkan. Kan itu cost nothing. Kalau diperkenankan Tuhannya. Misalnya saya diperkenankan kasih saya panjang umur dan sembuh dari penyakit ini. Tapi kalau saya harus diambil, izinkan ya, diambil dengan gembira. Harus protokol kesehatan. Ya, iya. Itu dari saya. Iya. Baik Pak Tung, terima kasih banget Pak sudah mau sharing sama Tagar TV. Sehat terus Bapak, dan semoga kisah ini bisa memotivasi mereka yang sedang berjuang melawan corona ya Pak ya. Ya. Salam dahsyat. Salam dahsyat.